nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di matamu, di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus memberitakan perintah, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti kita meniadakan nalar kritis kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat. Jangan menghakimi. Bukan saja maksudnya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain, menutup mata dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah masalah privasi orang lain, bukan urusan kita. Bukan itu poinnya. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksud di sini adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi begitu toleran dengan dosa-dosa sendiri. Sikap menghakimi di sini lebih kepada sikap yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang jauh lebih besar. Sikap yang begitu kejam, begitu keras mengkritik orang lain, judgment mental spirit, dan menghukum orang lain tanpa belas kasihan. Tetapi sebaliknya, begitu lemah mengkritik diri sendiri, begitu toleran dengan kesalahan diri sendiri. Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik atau menegur kesalahan orang lain. Yang dilarang Yesus adalah mengkritik dengan spirit atau jiwa yang salah, dengan tujuan dan motif yang salah. Kritik yang sifatnya menghancurkan, merendahkan orang lain, mengkritik dengan sikap arogan, penuh dengan kesombongan rohani. Saudara-saudariku yang terkasih,
Yesus sebagai satu-satunya manusia yang kudus dan benar tidak pernah memandang rendah dan memusatkan perhatian kepada kesalahan dan kekurangan orang lain. Berbeda dan bertolak belakang dengan manusia yang sudah pasti pernah berbuat dosa dan memiliki kekurangan serta kelemahan yang justru lebih sering dan lebih sibuk melihat dan menilai kekurangan dan kesalahan sesamanya. Dan sikap inilah yang ditegur oleh Yesus. Yesus tidak ingin manusia menghakimi dan hanya melihat kesalahan dan kekurangan sesama. Yesus lebih suka manusia terlebih dahulu melihat kesalahan dan kekurangan dirinya. Dengan melihat kesalahan dan kekurangan masing-masing, manusia tidak lagi sibuk untuk mengubah orang lain, tetapi berupaya mengubah diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita terkadang lebih suka melihat kesalahan dan kelemahan sesama. Kita lupa bahwa kita juga memiliki kesalahan dan kekurangan. Sebab tak ada manusia yang sempurna. Karena itu, ajaran Yesus lewat Injil hari ini mengajak kita sadar diri. Yesus mengingat kebiasaan manusia yang di satu sisi mampu melihat kesalahan dan kelemahan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Sementara di sisi lain, manusia tidak mampu melihat kesalahan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Padahal, kalau mau dibandingkan kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, mungkin jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh sesama kita. Kita berteriak dan marah ketika ada orang yang menipu kita, namun kita tidak sadar kalaupun kita pernah menipu orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kenyataan ini menyadarkan kita agar tidak mudah menghakimi orang lain, baik atau buruk. Maka yang paling penting ketika seseorang berbuat jahat, kita pertama-tama melihat dan memeriksa diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal yang sama? Jika kita belum pernah melakukan kejahatan atau dosa yang sama, kita tak perlu berbangga diri, seakan-akan kita lebih baik dan suci dari orang lain. Sebab tanpa rahmat dan kekuatan Allah, tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Lebih baik kita menjaga diri dan berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Namun, bila kita pernah melakukan kejahatan atau dosa yang sama, kita perlu bertobat. Dengan cara demikian, kita tidak mungkin mau menghakimi. Selain itu, kita belajar untuk selalu rendah hati. Orang yang rendah hati tidak menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan menghormati orang lain, sekalipun orang itu seorang pendosa. Ya Allah Bapa kami, bantulah kami untuk dapat menerima sesama dengan kasih dan perhatian yang tulus, agar kami mampu untuk menghargai semua orang yang kami jumpai. Jangan biarkan kami menghakimi sesama dan membuat mereka hidup dalam derita penolakan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus
Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.